Dan kita tahu, teguran Tuhan ataupun nasihat Tuhan itu adalah semata-mata karena Dia mengasihi kita. Bukan karena Dia meninggalkan kita, bukan karena Dia membenci kita, tetapi semata-mata karena Dia mengasihi kita, supaya kita kembali lagi setia kepadanya. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini, dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal yang ke-10. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di pasal yang ke-10 ini agak unik menurut saya. Kenapa? Karena bangsa Asyur memang satu sisi dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Kalau kita lihat di ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11, Tuhan itu berbicara tentang bagaimana Dia menggunakan Asyur sebagai alat untuk menghukum Israel karena dosa-dosa bangsa Israel. Namun Asyur itu menjadi sombong dan berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan Israel karena kekuatan mereka. Nah, ketika kesombongan ini terjadi juga kepada bangsa Asyur, maka kalau kita lihat di ayat yang ke-12 sampai dengan ke-19, Tuhan itu berbicara bagaimana Dia akan menghukum Asyur atas kesombongan mereka. Meskipun Tuhan menggunakan bangsa Asyur untuk menghukum bangsa Israel, namun bukan berarti bangsa Asyur itu menjadi bangsa yang semakin semena-mena begitu ya. Sehingga Tuhan memutuskan untuk menghukum bangsa Asyur atas kesombongan mereka. Lalu kalau kita lihat di ayat yang ke-20 sampai 23, akibat dari penghukuman Tuhan, ternyata ada sisa Israel yang betul-betul kembali bertobat kepada Tuhan. Nah, di sini memang menurut saya luar biasa ya. Jadi penghukuman Tuhan itu mengakibatkan ada tanda petik sisa Israel begitu ya, yang kembali lagi bertobat kepada Tuhan. Lalu di ayat 24 sampai ayat yang ke-34, satu kalimat ini, sebagian ini ditutup dengan janji Tuhan bahwa bangsa Israel itu akan dibebaskan dari penindasan bangsa Asyur. Tuhan meyakinkan Israel bahwa penderitaan mereka akan segera berakhir dan bahwa Dia akan menghancurkan Asyur. Jadi kalau kita lihat di sini ya sahabat sekalian ya, di pasal yang ke-10 ini, satu sisi memang bangsa Asyur dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, namun ketika alat Tuhan ini juga menjadikan mereka sombong, maka mereka juga pun dihukum oleh Tuhan. Satu hal yang pasti, akibat daripada penghukuman Tuhan ini, ada sisa Israel yang kembali setia kepada Tuhan. Sahabat sekalian, pada hari ini kita kembali lagi merenungkan, terkadang dalam kehidupan kita juga menurut saya agak mirip ya, bahwa Tuhan itu bisa memakai apa saja untuk tanda petik ya, menghukum kita, memberikan nasihat kepada kita, atau menegur kita. Lalu kembali lagi, tergantung daripada respon kita. Ketika Tuhan memakai siapa saja, apa saja untuk menegur kita, maka seharusnya respon kita adalah kembali setia kepada Tuhan. Ini sangat penting. Disinilah boleh dikatakan sensitivitas kita untuk kembali lagi sensitif bahwa Tuhan itu sedang menegur kita. Dan kita tahu, teguran Tuhan ataupun nasihat Tuhan itu adalah semata-mata karena Dia mengasihi kita. Bukan karena Dia meninggalkan kita, bukan karena Dia membenci kita, tetapi semata-mata karena Dia mengasihi kita, supaya kita kembali lagi setia kepadanya. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini, supaya kehidupan kita semakin setia di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.